warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk salah satu siswa bisa memimpin doa? Baik, Ibu. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Anisatul. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Semuanya sudah on cam nih, bagus sekali ya. Oke, untuk yang Ibu panggil nanti bisa menanggapi. Faika Febi Tiara. Hadir, Bu. Nadira Safira Abdul Latif. Hadir, Bu. Anisatul Latifah. Hadir, Bu. Sekar Arum. Sekar Arum. Maaf, Ibu, Sekar Arum tidak hadir karena sakit. Oh, kalau boleh Ibu tahu, sakit apa ya, Faika? Sakit demam, Bu. Oh, oke, baik. Kita doakan ya, semoga Sekar Arum cepat sembuh dan dapat berkumpul dengan kita di ruang Zoom pada pertemuan selanjutnya. Oke, berarti hanya Sekar Arum yang tidak hadir ya? Oke, nah untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan terlebih dahulu melakukan share screen terlebih dahulu. Jadi sambil menunggu, kalian itu bisa menyiapkan buku dan alat tulisnya ya. Sebentar, Ibu akan share screen. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan kali ini itu kita akan belajar mengenai materi perubahan lingkungan. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis sumber pencemaran air, tanah, udara, dan sungai. Kemudian, peserta didik mampu menemukan solusi dalam mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Oke, baik anak-anak, pada topik yang pertama di sini ada mengenai permasalahan lingkungan. Nah, bisa disimak baik-baik ya, dan bisa dicatat poin-poin pentingnya. Selain itu, nanti pada proses penyampaian materi, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian dan meminta pendapat dari kalian, dan Ibu mohon kalian bisa aktif, kemudian dengan kalian berpendapat atau menjawab pertanyaan, nantinya akan Ibu berikan nilai plus untuk kalian. Jadi masih semangat ya untuk Masih, Bu. Oke, baik. Nah, di sini ada beberapa gambar. Silahkan diperhatikan dan dicermati. Nah, kita sering kali ya melihat berita-berita di TV maupun di media-media sosial pada gambar di layar. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian itu mengalami perubahan lingkungan seperti pada gambar tersebut? Ada yang mau bisa menjawab? Atau berpendapat? Saya, Bu. Saya, Oke. Bu. Baik, Faika. Di lingkungan saya banyak dijumpai saluran air got ini dipenuhi sama sampah-sampah. Jadi lingkungan saya sering terjadi banjir seperti yang ada di PPT tersebut, Bu. Oke, baik Faika. Kira-kira ada yang tahu nggak penyebabnya apa? Nadira bisa menjawab? Hal tersebut bisa terjadi karena warga sekitar sering membuang sampah sembarangan di sungai atau aliran air, Ibu. Oh ya, tepat sekali ya jawaban dari Nadira ya. Memang penyebab terbesarnya atau penyebab utamanya itu ada di kegiatan manusia itu sendiri. Jadi permasalahan lingkungan itu selalu ada sepanjang umur manusia, karena manusia itu sering tidak bijak dalam memanfaatkan alam, sehingga lingkungan itu mengalami perubahan tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal seperti ini menjadi isu global lingkungan.
Antara lain itu adanya global warming. Nah, ini penyebabnya itu dapat menyebabkan beberapa penyebab, diantaranya yaitu ada kenaikan suhu rata-rata atmosfer dan naiknya permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub. Nah, kemudian di sini ada pengertian pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini merupakan masuknya atau dimasukkannya komponen seperti halnya makhluk hidup, zat energi, atau dan lain sebagainya ke dalam lingkungan. Nah, atau terjadinya berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan itu turun sampai ke tingkat tertentu. Nah, turunnya kualitas lingkungan ini dapat menyebabkan perubahan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, kemudian penyebab pencemaran itu ada dua faktor. Yang pertama itu ada faktor alam dan faktor manusia. Nah, ada yang bisa memberikan contoh perubahan lingkungan dari kedua faktor ini? Ini yang off-cam siapa ya? Oh, Anisatul. Anisatul bisa memberikan contoh perubahan lingkungannya? Izin menjawab, Bu. Untuk faktor manusia, ini contohnya seperti penebangan hutan secara liar. Lalu faktor alamnya itu contohnya gunung meletus. Oke, ya, betul sekali ya. Masih menyimak ya Anisatul ya. Kira-kira contohnya itu seperti yang sudah dijelaskan Anisatul tadi. Nah, faktor manusia misalnya itu terjadi penebangan hutan, kemudian ada penambangan liar, lalu ada pembangunan perumahan yang bisa berdampak untuk perubahan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya ada faktor alam nih. Nah, faktor alam yang dapat mengakibatkan perubahan lingkungan itu antara lain adanya bencana alam. Contohnya itu ada tsunami, kemudian ada kekeringan, dan ada gunung meletus. Kemudian berdasarkan tempat terjadinya pencemaran itu dibagikan menjadi 4, yaitu ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Nah, kemudian di sini ada video nih tentang pencemaran lingkungan. Kalian bisa menyimak ya. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita.
Nah, dari video tersebut, apakah ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Dari video tadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu, bahwa terjadinya pencemaran lingkungan lebih banyak diakibatkan oleh manusia, baik kegiatan yang bisa dari ataupun tidak disadari. Nah, dimulai dari sektor industri, kegiatan rumah tangga, dan kegiatan pertanian, hingga peternakan, di mana kegiatan tersebut mempengaruhi kualitas dan keseimbangan dari lingkungan air, udara, tanah, hingga suara, Bu. Ya, bagus sekali ya pendapat dari Nadira. Jadi betul ya bahwa pencemaran itu dapat disebabkan oleh beberapa kegiatan manusia yang menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan juga. Nah, sehingga kita sebagai makhluk hidup yang mempunyai akal, mempunyai hati nurani, jadi memiliki kewajiban untuk bisa menjaga bumi kita dan menjaga keseimbangan di dalamnya. Dengan bagaimana? Yaitu langkah awal dengan kita mengubah perilaku kita, mulai dari perilaku dari diri kita sendiri. Contohnya itu sudah ditanamkan sejak kita duduk di taman kanak-kanak, seperti halnya membuang sampah pada tempatnya, menggunakan air dengan bijak. Nah, hal-hal seperti ini merupakan hal-hal yang sangat sepele, tapi terkadang itu kita menyepelekannya. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa menjaga lingkungan kita, atau dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan plastik atau mengurangi penggunaan plastik. Seperti halnya sudah diterapkan di beberapa toko seperti Alfamaret, Indomaret, atau bahkan toko-toko swalayan itu sudah tidak menggunakan kantong plastik lagi. Selain itu, juga ketika konsumen ingin memakai kantong plastik, mereka bisa membawanya dari rumah atau bisa membelinya di tempat toko tersebut. Kemudian ada inovasi-inovasi lain. Di sini ada tempat minum yang bisa dilipat, kemudian ada wadah makanan yang bisa dilipat, kemudian ada sedotan yang bisa dipakai berulang kali, kemudian ada juga nih sedotan yang bisa terurai. Nah, bahan ini tuh berasal dari beras. Nah, inovasi-inovasi seperti ini itu akan mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan atau terjadinya perubahan lingkungan. Nah, baik ya, demikian sedikit ulasan mengenai materi perubahan lingkungan untuk pertemuan hari ini. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika belum ada, untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, Ibu sudah menyiapkan kuis. Nah, sistemnya itu nanti link kuisnya itu Ibu akan kirimkan melalui room chat ya. Kemudian kalian bisa langsung mengerjakannya. Nah, kuis ini itu terdiri dari 5 soal dengan durasi 30 detik sampai 1 menit. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik. Ibu kirim linknya terlebih dahulu ya.
Oke, Ibu sudah kirimkan melalui room chat. Bisa dibuka kuisnya. Ayo yang belum bergabung. Ya, Anisatul sudah bergabung. Yang lainnya, apakah ada kendala? Ya, ini sepertinya Faika ya, sudah bergabung ya. Oke, Nadira. Oke, kita mulai saja ya sekarang ya. Sebentar. Kita mulai kuisnya. Oke, baik. Waktu mengerjakan kuisnya sudah selesai ya, sudah habis ya. Bagaimana? Sudah selesai semua kan? Sudah, Bu. Oke, terima kasih anak-anak semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kali ini. Yang sudah aktif bertanya, menjawab maupun berdiskusi, sangat bagus sekali. Nah, untuk pemenang kuis pada kali ini itu dipegang oleh Faika Febitiara. Nah, kita beri aplaus ya kepada Faika. Oke, nah. Oke, nah untuk nanti tugas di rumah, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk nantinya itu berdiskusi dan mengerjakan LKPD. Nah, nanti akan Ibu bagikan melalui WhatsApp grup ya. Kemudian nanti di dalam LKPD itu terdapat sebuah artikel, nantinya kalian akan menemukan masalah-masalah apa yang terjadi di dalam artikel tersebut. Kemudian bagaimana cara menemukan solusi-solusinya atas pencemaran yang ada di artikel tersebut. Nah, untuk kelompoknya Ibu yang bagi atau kalian sendiri yang memilih? Bagaimana? Kalian memilih sendiri atau Ibu yang bagi? Memilih sendiri, Bu. Oh, oke, baik. Kalau begitu nanti setiap kelompok itu terdiri dari 2 sampai 3 orang ya. Baik, Bu. Oke, sebelum Ibu akhiri, ada pertanyaan mengenai tugas yang sudah diberikan? Izin bertanya, Bu, untuk tugasnya dikumpulkan hari apa ya, Bu? Oh ya, untuk tugas itu nanti dikumpulkan minggu depan dan akan kita diskusikan bersama di awal pertemuan minggu depan ya. Jadi ada pertanyaan lagi? Oke, baik, jika sudah cukup, nanti kalau ada pertanyaan tambahan lagi, tanyakan lewat WA grup saja ya.
berhubung waktunya sudah habis, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum diakhiri, Ibu mau mengapresiasi keaktifan kalian semua hari ini. Bagus sekali semuanya itu berpartisipasi dalam pembelajaran dengan baik. Ibu harap kedepannya itu kalian tetap semangat seperti ini dan bisa meningkatkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa ya mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Jangan sampai nggak dikerjakan nih. Nanti cuma dalam satu kelompok cuma satu saja yang mengerjakan, tidak dikerjakan bersama-sama. Oke, Ya, untuk Bu, mengakhiri. kami mengerjakan. Iya, baik, Haika. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Anisatul bisa memimpin doa? Baik Ibu, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya semuanya ya. Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Siap, Ya, Ibu. Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.